Yang tidak belusuker candi mungkin tidak akan niat ke sana karena membahayakan diri ya. Belum lagi kalau ketemu sisik ular yang baru. Wah, ini ulone. Sisik ular kan kadang bergelantungan gitu ya, karena kita harus lewati hutan-hutan. Karena Triwikrama kan berarti dia berevolusi. Kalau zaman sekarang wujud itu ya. Dragon Ball, Super saya. Atau Hulk. Hulk. Nah, Selama panjenengan mereview candi, terutama terkhusus di Jogja dulu, candi mana yang paling unik dan mungkin aneh secara kontur bangunan, letak, dan mungkin strukturnya? oh gitu. Kalau pengalamannya, Ya. boleh nggak? Boleh. Oke, yang agak aneh ya, aneh dan saya merasakan sesuatu yang beda itu ketika ke Sumur Bandung tadi yang saya bilang. Karena itu memang saya sendiri mencarinya dan sempat saya merasakan orang Jawa bilang itu kesandung oyot apa ya namanya? Ya, kesandung oyot memang itu ya Mas ya. Begitu saya pulang sekolah udah agak sore, namun penasaran. Saya ingin mencari tempat di mana temuan dari Wisnu Triwikrama ini. Begitu. Lalu saya mencari ke sana, saya tanya kepada penjaga Candi Ijo. Wah, jangan Mbak, banyak ular begitu. Kalau orang ke sana juga biasanya rame-rame begitu. Tapi karena rasanya Pengen banget gitu ya. terpanggil aja mungkin terpanggil ya ya. sebutannya ya. Pengen hari itu harus deh, ayo ke sana, datanglah gitu. Lalu saya ke sana. Memang itu melewati jalur gembala. Jalur gembala maksud saya adalah warga-warga kampung yang melewati, tapi sebenarnya sudah di dalam wilayahnya Candi Ijo. Jadi untuk masuk ke sana pun harus lewat tiket. Oh, ada retribusinya. Iya, retribusi. Jadi harus melewati Candi Ijo, lalu kita turun ke tebingnya, lalu mencari lagi bukit itu. Bukit kecil, tempat di mana itu. Jadi hanya referensi yang saya baca aja itu sangat minim. Ketika saya mau ke sana, itu muter-muter Mas Bagus. Kayak dibalikin-balikin, kayak muter tempatnya sama gitu ya. Dan saya merasa tiba-tiba kok langitnya gelap, awannya bergulung-gulung, lalu pohon-pohon itu terasa Itu seperti kejadian jam berapa, Mbak? tinggi semua. Jam-jam 3:30. Sore. Iya, 3:30 sore. Dan seperti mau hujan. Lalu mungkin karena rasa takut itu, ada rasa gemetar, tapi ingin terus melanjutkan perjalanan. Itu Mas Bagus. Saya sempat diam. Lalu saya melihat sekitar saya, kok jalan setapak yang saya lalui tadi itu nggak kelihatan gitu. Saya muter-muter mencari jalan tadi dan ada rasa kapok sedikit. Aduh, kenapa tadi kesini ya sendirian gitu. Saya kontak suami, saya WA, itu nggak bisa masuk, sinyal nggak ada juga gitu. Lalu akhirnya di situ saya duduk, saya berdoa, Tuhan tolong saya gitu. Saya hanya pengen datang ke tempat itu gitu. Dan akhirnya saya pulang tidak menemukan tempat itu. Walah. Sampai datang kemudian lagi. Kemudian ketemu. Dan tadi. memang terasa bahwa ada rasa aura penolakan Mas Bagus. Jadi kalau rasa tertolak seperti tidak ingin didatangi tempat itu. Oke. Tapi banyak tahu nggak sih tempat itu sebenarnya, Mbak? Maksudnya? Orang umum tuh banyak tahu nggak tempat itu? Mungkin yang tidak belusuker ya, saya sebut belusuker aja ya. Yang tidak belusuker candi mungkin tidak akan niat ke sana. Karena membahayakan diri ya. Belum lagi kalau ketemu sisik ular yang baru. Wah, ini ulone. Sisik ular kan kadang bergelantungan gitu ya, karena kita harus lewati hutan-hutan, lalu ladang yang agak basah gitu, lalu naik lagi ke bukit itu penuh dengan semak-semak belukar. Tidak ada akses yang bagus, maksudnya Mas Bagus. Memang tidak dibuka untuk umum. Jadi aksesnya bukan akses untuk didatangi oleh wisatawan gitu. Tapi udah dibiarin aja gitu ya? Ada pelangnya. Ada pelang dari BPCB dilindungi, tidak boleh mengambil batu, tapi sekedar begitu. Tidak ada cungkup, tidak ada pagar. Artinya mungkin kalau pecinta candi yang datang ke Candi Ijo yang memang benar-benar mencari akan sampai ke sana. Makanya saya selalu percaya bahwa yang bersungguh-sungguh yang akan sampai gitu. Yang benar-benar terpanggil yang akan sampai ke sana. Kalau hanya datang untuk ke candi, selfie, pulang, atau aneh-aneh bikin reels, itu pasti nggak akan niat ke sana. Betul, karena nyampe, itu ya, Mbak? hanya tumpukan batu dan lubang sumuran bekas temuan arca itu. Gitu. Setelah tadi Mbak ke sana nggak ketemu, terus besoknya ketemu? Ya, perlu beberapa waktu lagi untuk mengumpulkan keberanian. Oke, ketemu akhirnya. Lalu ke sana, akhirnya ketemu. Itu tadi saya merasakan. Adanya apa?
Yang pertama rasa penolakan, ada aura penolakan. Saya Enggak, tidak. maksudnya di tempat setelah Mbak temukan itu ada apa? Sumur atau dapur? Apa? Reruntuhan candi yang pasti. Gede. Struktur kemungkinan tidak terlalu besar. Tapi sudah pugar gitu ya? Sudah. Tidak, hanya tumpukan. Maka saya bilang kalau orang yang hanya ingin wisata biasa tentu tidak tertarik dengan tempat itu. Karena hanya struktur, lalu ada lubang sumurannya yang biasanya untuk Garbageraha, untuk penanaman peripih itu sudah terbuka. Yang menandakan bahwa kemungkinan sudah mengalami pencerahan ya. Biasanya kan ada pendeman yang dipendam di sana dan lain sebagainya. Itu sudah terbongkar semua. Lalu di sana ada kulah ya namanya, seperti bak air tapi alami dari batu padas. Iya, dari batu padas yang memang. Yang hitam apa yang putih? Putih, putih gitu. Aku so tahu banget sih. Tahu karena emang tahu kan. Di sananya gitu kan karena tahu ya. Iya. Aku baru tahu loh kalau ada Wisnu apa tadi, Mbak? Wisnu Triwikrama. Kalau Triwikrama kan berarti dia berevolusi. Kalau zaman sekarang itu ya. Dragon Ball, Super saya. Atau Hulk. Hulk. Yang paling menurut Mbak berkesan? Yang berkesan, Kalasan. Sebelum masuk ke Kalasan, kenapa dinamakan Candi Ijo sih Mbak? Apa warnanya hijau? Ini menarik. Ini saya berbicara bukan atas dasar ilmu arkeologi ya, karena saya bukan latar belakang arkeologi gitu, hanya penikmat. Nama Candi Ijo itu diberikan masyarakat sekitar karena itu gumuk ya, gumuk ijo. Jadi kayak padas. Kalau musim hujan itu seperti bukit yang menghijau, rumputnya hijau. Begitu. Jadi seperti bukit yang warnanya hijau. Namun kalau kita merujuk kepada temuan lempeng emas yang pernah ditemukan di sana. Lempeng emas? Iya, biasanya kan ada peripih ya. Peripih. Candi itu ada jiwa dari candi itu ya. Itu tulisannya di sana Pandu Rangga Basmaja. Pandu Rangga Basmaja. Dan ketika saya mencari ini dalam kata Sanskrit, itu artinya raja yang memang dihormati dan istimewa. Begitu. Tapi saya tidak mendapat literasi ini dalam bahasa Indonesia. Mungkin para peneliti saya tidak bilang kurang tertarik untuk mengulik nama ini ya, gitu ya. Karena warga pun sudah menyebutnya Candi Ijo. Namun saya percaya ini nama aslinya mungkin. Iya. Mungkin iya Pandu Rangga Basmaja. Karena kalau tidak, kenapa itu ditulis di lempeng emas itu kan begitu? Berarti secara tidak langsung kalau Candi Ijo itu Pandu Rangga Basmaja ada hubungannya dengan Wisnu Triwikrama. Nah, kalau disebutkan memang ada hubungan antara Candi Ijo dengan Sumur Bandung yang berada di utaranya. Iya. Walaupun itu terpisah seperti tebing ya Mas ya. Namun yoni terbesar itu ada di Candi Ijo. Sementara yoni kan berbicara tentang Siwa pasti ya. Betul. Siwa dan Parwati ya. Begitu. Nah, tapi ada temuan itu. Iya, kayak berdampingan gitu ya. Apakah memang ini hadir setelah pemujaan terhadap Wisnu sudah mulai memudar? Lalu ada Wisnu Triwikrama, pemujaan terhadap Wisnu, saya kurang tahu tentang itu. Apakah itu berdampingan atau sesuatu yang Tapi sudah menurut Mbak, antara bergeser. Candi Ijo dengan Sumur Bandung itu lebih duluan mana? Menurut riset dan info dari luar itu? Bisa jadi duluan Candi Ijo ya. Lalu kemudian ketika terjadi karena lebih dominan ke Prambanan yang tadi ya. Apa lebih banyak orang yang memuja Dewa Siwa itu ya? Iya, lebih ke sana. Karena biasanya sekte muncul kan setelah ada keyakinan yang lebih besar dan masif ya, lalu ada sekte muncul begitu. Kemunculannya juga mungkin karena sesuatu yang mungkin kejahatan yang besar atau ada kemalangan, ada peristiwa yang besar di sana gitu. Saya merasa sendu ketika masuk ke sana dan mau pulang dari tempat Wisnu Triwikrama ditemukan itu ada rasa sendu. Kenapa? Auranya sedih, saya nggak tahu. Jadi murung, ada rasa murung gitu. Bahkan ketika saya mengunjungi kembali, rasa murung itu kuat sekali, begitu. Nah mungkin juga ada kaitannya dengan Candi Ijo, tapi candi yang bangunannya di teras ke-9, itu ada Candi F namanya, kalau penandaan dalam BPCB. Di sana pernah ditemukan ada tulisan dalam bahasa Kawi, kalau dibaca oleh epigraf, Sarwa Winasa, dan itu diulang sampai 12 kali.
Sarwo Winoso. Winoso. Nah, kalau dalam apa yang saya ulik tentang kata-kata ini, sependek pengetahuan saya, itu semua binasa, kan? Bunyi ini kalau diartikan itu semua binasa, semua musnah. Begitu. Jadi ada 12 baris ini di ambang pintu. Pada waktu itu temuan di Candi F, itu di bawah Candi Ijo, candi utamanya. Dan beberapa kali saya ke sana memang ada rasa mencekam. Di Candi Ijo itu? Iya, di kompleks itu, tidak di candi utamanya. Namun memang ketika kita masuk ke Candi Ijo, ke biliknya memang terasa ada aura yang agak mencekam, ya mungkin karena gelap di dalam, lalu lembab, lalu yoni yang sedemikian besar yang konon paling besar di DIY dan Jateng. Gitu, dan lengkap dengan lingganya juga. Gitu. Ngeri ngerong kata anak muda sekarang. Aduh. Iya. Ternyata sedetail itu ya, Mbak. Kalau selain itu ada lagi nggak, Mbak? Selain sumur itu? Candi yang menarik? Nggak pengalaman Mbak. Itu Mbak explore atau nge-review itu pagi, siang, sore? Biasanya siang ke sore. Kalau pagi kan saya mengajar ya. Saya kerja. Iya. Terus mereview itu berdasarkan penasaran atau ketukan, oh aku pengen rono? Biasanya selalu terpanggil, Mas. Dan itu ketika sendiri. Artinya kalau bersama dengan keluarga kan, saya nggak mungkin ke tempat-tempat yang bahaya seperti itu. Itu artinya saya juga bisa punya pengalaman pribadi begitu ketika sendirian. Karena ketika itu bersama-sama dengan komunitas, misalnya kan Jogja punya kandang kebo ya. Ada komunitas yang memang rajin belusukan candi begitu. Itu kan pasti nggak dapat feel yang tadi. Iya, nggak bisa ngerasain energi yang hanya bisa dirasakan ketika kita sendiri ya. gitu. Itu semua ketika sendiri biasanya. Terus kalau aku boleh sampaikan firasat untuk ke candi dalam gagasannya Mbak itu datangnya dari diri Mbak sendiri atau bisikan dari instingnya Mbak? Oh aku pengen rono gitu. Oh gitu. Iya pastinya bukan karena diajak orang ya. Enggak. Gitu iya. Dari diri sendiri aja. Ketika membaca dan mendengar ada seperti ini begitu. Lalu kok pengen ke sana? Terutama karena saya melewati daerah itu terus ya Mas. Iya. Bahkan ketika saya mau berangkat kerja Bukit Siwa itu, saya menyebut sendiri Bukit Siwa ya. Perbukitan Siwa itu rasanya selalu memanggil. Sini dong gitu, udah lama nggak kesini. Bahkan ke tempat yang sudah 1, 2, 3 kali atau 4 kali kedatangan itu selalu ada hal baru. Apa itu? Ya, setiap kita ke candi itu mesti ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Yang ketika kedatangan ketiga mungkin kita nggak menemukan itu. Ketika kedatangan keempat ada kita temukan itu. Ya mungkin dengan new knowledge, new perspektif. Jadi ada perspektif baru, ada pengalaman baru. Itu jadi berbeda memang rasanya Mas. Ketika kita datang tahun lalu dengan datang sekarang, itu akan beda. Ya mungkin juga bisa karena musim juga. Musim, penampakan, kemarau, hujan, berlumut itu mempengaruhi. Berarti secara tidak langsung Mbak ini kan suka budaya, suka ke candi, suka nge-review candi. Berarti secara batin Mbak punya kayak apa ya, wise ya, kayak keilmuan yang dengan tanda kutip gitu ya. Ilmu apa ya? Hilang. Malah hilang. Yang Mas Bagus maksud ilmu apa nih? Enggak, bukan keilmuan, maksudnya apa ya? Kayak mungkin turun-temurun dari nenek atau dari leluhur. Kalau saya latar belakang Batak ya, sepertinya enggak banget. Jauh kan? Gitu. Artinya. Tapi sempat pernah tanya ke orang tua atau ke tentang ada garis apa gitu. Oh, oke. Kalau bapak saya memang itu wajahnya, tapi bukan Jawa, Mas. Lebih mirip orang India. Nama bapak saya juga kan ada pakai singnya India. Cuman ketika ditanya ke opung, ke kakek, opung bilang nggak ada gitu. Tapi wajah opung juga seperti Amitabh Bachchan gitu. Amitabh Bachchan. Oh, pemain film. Aktor India. Gitu, wajah kakek saya. Nggak tahu di keberapanya gitu ya. Iya, pasti kalau nggak ada garis, enggak lah menurut saya. Karena kalau cuman kesukaan dan penasaran itu tidak memperkuat untuk menganalisa lebih dalam. Karena kita bicara ini, satu budaya, yang kedua lingkungan luar. Candi, itu kan keluar dari zona kita. Ya kan? Yang ketiga adalah, itu peninggalan lama loh.
bukan orang baru bangun terus kita lihat. Jadi secara tidak langsung aura di situ juga kita nggak ngerti. Dan esensi setelah kita ke situ kita dapat apa? Entah kita sehat, entah kita meriang, kan kita nggak tahu, Mbak. Bener nggak sih? Nah, belum pernah sih. Nah, berarti kan lebih ke arah sudah ada yang membentengi mungkin loh ya, secara gitu. Kalau lega iya. Iya, karena ya itu. Karena kalau secara sadar, menurut saya pribadi, kalau salah mohon dikoreksi. Kalau secara sadar manusia pengen datang ke situs budaya dan cuman pengen tahu, oh iki toko yang ngono, itu kayaknya anti klimaks, nggak dapat apa-apa dan jatuhnya capek, ya kan? Tapi sepulang dia dari situ pasti dia merasakan gelisah, pikirannya kenceng, awake greges. Oh itu serius, karena sudah ada bukti saya bisa ngomong ya, gitu. Ada iya, ya seperti gitu. itu. Tapi beda cerita dengan apa yang diceritakan Mbak tadi. Mbak kesana berdasarkan panggilan dan mungkin lebih tepatnya pengen tahu lebih dalam, ya kan? Yeah. Jadi kemungkinan boleh saya simpulkan berarti Mbak berkunjung dan mereview candi-candi itu ya satu panggilan, yang kedua emang basicnya Mbak suka belajar tentang budaya, ya kan? Bukan suka budaya tapi belajar tentang budaya, karena suka bisa terpupus dengan males. Gitu. Tapi kalau Mbak lebih banyak explore kayaknya lebih asik gitu loh, lebih pengen tahu lebih dalam dan lebih dalam gitu menurut aku. Tapi total berapa tahun Mbak mulai suka candi? Kalau suka kan dari kecil tadi ya Mas ya. Namun kan tapi belum terlaksana mulai mereview. Belum terlaksana, mulai mengunjungi ya ketika mulai kuliah di Jogja ya, tahun 2000 ya. Tahun 2000 sampai sekarang begitu. Dari tahun 2000 tuh sampai sekarang itu ada banyak perkembangan perbedaan Mas Bagus, baik dari pengunjung, aturan dan lain sebagainya. Ketika saya masih tahun 2000 itu banyak anak muda yang tidak terlalu suka datang ke candi, begitu. Namun sekarang banyak yang suka, tapi sukanya mungkin karena konten ya. Iya, lebih kepada konten gitu. Kalau antusias itu belum gitu. Tapi ketika zaman saya itu saya ketemunya justru orang-orang yang udah berkeluarga, udah tua begitu. Yang seusia saya ini jarang. Tapi sekarang banyak. Yang muda-muda itu tadi karena konten itu tadi. Benar. Yang mungkin dari tahun 2000 sampai ke sekarang ya 23 tahun gitu. Hanya mulai mereviewnya ya. Itu diagendakan nggak sih Mbak? Maksudnya 2 hari sekali, seminggu sekali? Enggak. Tapi kalau 1 hari tidak kesana rindu. Gitu. Artinya ada rasa ayo kemana dong gitu lihat. Walaupun kadang ada teman yang DM gitu, jangan Batu terus dong gitu. Jangan. Oh iya candi Batu ya. Iya, jangan Andesit terus dong. Bosan gitu maksudnya kontennya. Mungkin bercanda gitu. Ya itu yang saya senangi, ya itu. Saya posting apa yang saya suka. Gitu, apa yang membuat saya hidup begitu. Tapi dari cerita Mbak tadi kan untuk mencapai titik sekarang itu kan menurutku hebat dan mungkin berliku ya Mbak ya. Titik balik Mbak tuh gimana sih dulu kok bisa sampai perjalanan sampai menjadi Mbak yang sekarang, yang lebih tenang, yang lebih mungkin legowo dan bisa mengeksplor candi. Pasti kan punya masa lalu atau cerita yang... Oh gitu ya, saya tenang ya? Iya menurut saya sih kayak gitu. Ya gitu. Bukan tenang, bukan pintar menyembunyikan, tapi udah ya wes lah. Jadi Mas Bagus, ini saya jadi gantian ya. Iya, pernah mendengar satu quote dari Tan Malaka. Terbentur, terbentuk. Jadi kalau tidak pernah terbentur, tidak akan terbentuk. Ya. Jadi ketika kita ingin dibentuk menjadi satu bentuk tertentu yang baik, jangan menghindari benturan. Ya, kita harus menerimanya bahwa itu adalah salah satu proses tangan Tuhan atau penjunan ya. Penjunan itu membuat pottery itu ya. Iya. Kalau tanah liat itu menghindar dari tangan penjunannya, dia tidak akan jadi sesuatu yang baik. Gitu. Ya, tentu saja titik saya sekarang ada seperti sekarang ini itu dibentuk dari masa lalu. Bagaimana kita di masa depan kan dibentuk dari kita sekarang. Betul. Bagaimana kita sekarang dibentuk dari masa lalu. Begitu Mas Bagus. Jadi intinya menjadi diri saya yang sekarang itu mungkin
berbeda dengan yang orang lihat ya. Ada yang orang mengenal saya baru sekarang dan taunya, oh Mbok Nisegoro itu begini, begini. Namun tidak tahu apa yang menjadikan saya seperti yang sekarang ini. Begitu. Kadang-kadang orang kan sekarang menilai dari apa yang kita lihat kan Mbak. Iya. Tapi ya sebenarnya tidak penting juga kita dan mereka tahu bagaimana kita yang dulu ya kan. Tapi supaya seseorang ini kan bisa dalam tanda kutip menghargai seseorang dalam proses kehidupan. Sebenarnya kembali lagi seperti saya bilang tadi, siklus kehidupan seseorang itu sama, cuman repetisinya yang berbeda. Ya kan? Seseorang itu pasti merasakan susah, sedih, depresi, kalut, down, itu pasti. Cuman memenetrasinya harus ada support system. Nah, support system itu kita yang nunjuk, bukan situasi yang mengarahkan sih. Iya. Ya kan? Jadi kembali lagi sebenarnya kita tuh kuatnya kuat. Bukan manusia nggak kuat, kita tuh kuatnya kuat, tapi ada tapinya. Kita diberi keterbatasan untuk bisa kuat, ya kan? Karena ya mungkin ya udah garisnya Tuhan seperti itu kan Mbak. Kalau kita diberi kekuatan lebih, kok kayak Superman sama berdewe, gitu Mbak, bener nggak? Iya, sebenarnya dari perjalanan saya pribadi, dalam artian kita bermasalah pun, kalau kita tidak fokus dengan masalah itu, insya Allah masalah itu pelan-pelan juga hilang loh. Kita menyelesaikan masalah itu secara tidak langsung, tapi kita tidak fokus ke masalah itu, dan itu bisa lewat. Itu sering saya lewati, dan kalau orang bilang, wah Mas, Pak, wih hebat loh ngelewati masalah. Enggak, karena masalah tak gagas wae gitu loh. Tapi yo tiba-tiba hilang aja. Padahal ya mungkin dengan tangan Tuhan itu tadi memberikan Gus, wih kudu ngene. Tapi aku secara tidak langsung tidak sadar bahwa saya menyelesaikan. Karena begitu saya kehilangan satu barang, saya tidak perlu membeli satu barang. Saya cukup mencari barang saya di mana dan siapa yang pegang. Sehingga siapapun yang menemukan barang saya, ayo jadi saudara saya. Itu udah tidak jadi masalah sih menurut saya. Gitu. Tapi pemahaman ini ya perlu belajar dan perlu sakit juga di masa lampaunya untuk bisa mengerti hal tersebut. Yang pasti itu respon Mas Bagus. Nah, itu. Respon dua orang bisa menghadapi persoalan yang sama, tapi yang membedakannya adalah responnya. Respon dan solusi. Dan penerimaannya terhadap situasi itu. Apakah ingin terbentuk atau ingin remuk? Remuk, betul. Ya, begitu. Ketika kita dibentuk, jadilah kita seperti yang saat ini kita ada, begitu. Ketika kita remuk ya, berarti hantaman, benturan tadi itu tidak menjadikan kita menjadi apa-apa. Begitu. Betul sih. Itu kalau di Jawa ya ada juga istilah mati pemukti gitu ya. Itu sebenarnya enggak yang lebih ke arah statement ya, lebih ya buat rambu-rambu kita sebagai manusia yang banyak kurangnya, banyak salahnya, untuk punya reminder bahwa apa yang kita lakukan ke depan itu juga harus eling lagi waspodo. Yang eling na waspodo itu kan terlalu tinggi ilmunya sebenarnya kan. Kan itu sudah nggak pakai ego. Meletakkan keakuan ya. Iya, keakuan itu udah nol gitu. Sementara kalau kita mengenalkan diri itu kan ya ada cerita di mana kalau kita beribadah itu bisa mengenalkan diri ya kan. Tapi tidak semuanya, karena kembali lagi ke tujuan. Kalau kita melakukan dengan mempunyai tujuan tertentu, berarti kita tidak ikhlas melakukan hal itu. Sama aja. Apapun yang kita kerjakan dengan kita melihat apa yang kita dapat, kita tidak akan totalitas di situ. Tapi kalau ini kerjaan saya, ini jalan saya, ini garis saya, kita lewati dengan insya Allah pelan-pelan tapi pasti, ya apapun hasilnya kita legowo. Ya kan? Seperti Mbak bilang, Mbak untuk jadi seperti ini kan nggak mudah. Membentuk si ukiran zaman dulu, ya kan? Banyak tangisan. Tuh, makanya. Banyak hal-hal yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Nah. Gitu. Taunya kan hanya, dia seperti ini sekarang. Makanya itu. Kalau satu lagi Mbak ini, arti keluarga buat panjenengan itu apa sih? Oke. Arti keluarga, where life began, love never end. Iya. Keluarga itu support system ya. Itu harus jadi nomor satu untuk seperti tadi saya bilang, saya tumbuh tidak di depan keluarga, dan itu membuat saya pada kesimpulan sekarang bahwa tempat terbaik anak untuk tumbuh adalah di hadapan orang tuanya atau ibunya.
gitu. Kita bicara sosok ibu dulu Sosok ya. ibu dulu. Ya, ibu itu adalah guru pertama untuk anak-anaknya, lalu tonggak peradaban dalam keluarga. Oke. Ya, jadi kalau ibunya sudah menghadapi sesuatu yang berat lalu tidak selesai, lalu membentuk menjadi seorang ibu yang ya tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, itu kita bisa bayangkan murid-muridnya di rumah, anak-anaknya akan seperti apa. Begitu. Jadi keluarga itu adalah sesuatu yang penting sekali. Maka karena itu lembaga pertama di tengah masyarakat, lembaga terkecil tapi juga paling penting. Karena apa yang kita bawa keluar dari rumah itu, apa yang kita bawa keluar ke masyarakat itu modalnya dari keluarga gitu. Betul sih. Dari rumah gitu, Mas Bagus. Iya, betul ya. Iya. Iya, mungkin apa ya? Iya, kalau udah ngomongin keluarga tuh udah, kalau bahasa Inggrisnya tuh speechless. Tenan, wes. Aku mah ngomong yo, tapi ya. Tapi emang bener emang keluarga itu menurut saya pribadi ya sangat bermakna dan sangat menginspirasi, karena kalau saya punya gagasan sendiri, keluarga itu adalah orang yang paling bisa menerima dikala kita minus. Iya. Nggak cuman buruk, minus lagi. Paling terpuruk. Gitu. Kalau kita berharap dengan teman, dengan sahabat bisa menerima kekurangan kita, kose, jangan dulu. Cuman orang tua dan keluarga lah pokoknya yang bisa menerima dan bisa mengarahkan kowe ra ngono dalane ngene lho. Berarti kan dari situ aku cuman berpikir, menjadi sosok ibu dan bapak itu tidak mudah. Nggak cuman butuh tua, tapi harus bijak, pengalamannya banyak, dan tanggap. Jadi sudah siap, Mas Bagus? Oh, insya Allah siap. Insya Allah siap kalau saya. Iya. Sebelumnya saya pribadi terima kasih, Mbok Nesegoro sudah meluangkan waktu ke podcast kita dan bercerita tentang perjalanan Mbak yang sangat berliku dan berending alhamdulillah baik. Amin. Baik buat diri sendiri dan buat keluarga. Semoga kedepannya Mbak dan keluarga selalu diberikan berkah. Amin, terima kasih. Barokah serta sehat. Dan satu quote buat saya pribadi sih, bahwa jangan merasa kalian itu lemah dan terpuruk di masa lalu apabila kehidupan kalian itu tertekan. Justru itu adalah cobaan dan penetrasi terbaik untuk kehidupan masa depan. Terima kasih. Rahayu.